Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 20 November 2022 dengan judul Dia Menarik Semua Orang oleh Kematiannya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Mari kita ikuti penjelasannya. Rencana penebusan yang besar itu akan membawa kembali dengan sempurnanya seluruh dunia kepada keadaan yang diperkenankan Allah. Segala sesuatu yang telah hilang oleh dosa akan dipulihkan. Bukan hanya manusia tetapi bumi ini juga ditebus untuk menjadi tempat tinggal yang abadi bagi orang-orang yang menurut. 6.000 tahun lamanya setan telah bergumul untuk mempertahankan hak miliknya atas bumi ini. Kini maksud Allah yang semula dalam penciptaannya telah terlaksana. Orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 404. Tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah untuk memulihkan kembali peta Allah dalam jiwa. Pada mula pertama Allah menciptakan manusia menurut teladannya. Ia mengarunia manusia dengan sifat-sifat yang agung. Pikirannya amatlah seimbang, dan segala kemampuan dirinya serasi adanya. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa serta akibat-akibatnya telah merusakkan pemberian-pemberian ini, untuk membawa dia kembali kepada kesempurnaan yang pada mulanya ia telah dijadikan adalah tujuan yang besar hidup ini, tujuan yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Ini adalah pekerjaan para orang tua dan guru di dalam pendidikan anak-anak muda untuk bekerja sama dengan maksud ilahi, dan di dalam berbuat demikian, mereka adalah kawan sekerja Allah. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 2, halaman 233. Tema penebusan merupakan bidang studi yang paling bermakna, dan dalam kedalamannya tidak akan pernah digali sepenuhnya. Jangan takut akan kehabisan tema yang indah. Pergi ke sumber air bagi dirimu sendiri, agar kamu bisa dipenuhi dengan kesegaran. Minumlah sepuasnya dari sumur keselamatan, agar Yesus dapat berada dalam engkau seperti sebuah sumber air yang memancar menuju kehidupan yang kekal. Disalin dari buku Counsel to Teacher, halaman 528. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu berkat rohani bagi kami, dan janji yang pasti bagi kami. Dia akan menarik semua orang oleh karena kematiannya. Dan lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah untuk memulihkan kembali peta Allah dalam jiwa. Pada mula pertama Allah menciptakan manusia menurut teladannya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka. Curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka, seperti pendalaman Alkitab, KKR, celebration. Kiranya Tuhan curahkan itu kepada masing-masing mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati para tukang, material, pembina rumah sakit, dan juga hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan curahkan bagi masing-masing mereka. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, dan juga mahasiswa, para dosen, dan juga rektor. Kiranya hikmat pengetahuan sorga mereka miliki daripada Tuhan untuk mendidik anak-anak bukan sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga sukacita selalu kepada mereka. Hamba juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati para pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan memandang Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh, agar mereka percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.